Satu, nggak simpati, nama baik mahasiswa jadi tercoreng juga, gitu kan. Terus kalau ada hasil, masyarakat malah jadi antipati, ya kan, ke depannya. Nggak jadi dukung, gitu kan, takutnya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman mahasiswa ya, dalam hal ini ya. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi tentang keresahan masyarakat dan juga mahasiswa yang terus akhirnya mengerucut ke 8 tuntutan ini tadi, Mas Jan. Apa yang dirasakan sebenarnya dari mungkin dalam 1-2 bulan terakhir ini kali? Apa sih latar belakang yang akhirnya mengerucut jadi 8 tuntutan ini? Iya, sebenarnya ini kan tuntutan tidak hanya impact 1-2 bulan saja, Mas ya. Jadi itu impact dari bulan-bulan lalu, tahun ke tahun. Jadi sebenarnya 8 tuntutan ini kan hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan kesejahteraan, masyarakat menginginkan perutnya kenyang, masyarakat menginginkan pendidikan yang gratis, yang mudah, yang tidak mahal. Kemudian rakyat juga menginginkan lapangan kerja yang banyak, yang melimpah, sehingga tidak ada pengangguran. Jadi ini sebenarnya sih akumulasi atau tuntutan dari sebelumnya dan dituangkan dalam 8 tuntutan dari BEM UI ini. Kalau kita boleh jujur nih ya, sebenarnya tuntutan-tuntutan ini tadi sebenarnya kan juga udah ada di pemerintahan juga sebelumnya gitu loh. Pemerintahan sebelumnya juga situasinya kayaknya nggak jauh beda gitu kan. Nah, sekarang ini terus sepertinya seperti ada, bener nggak? Seperti ada lebih digaungkan lagi gitu nggak sih, Mas? Kalau masih kita lihat. Sebenarnya kan situasi kalau kita boleh jujur nggak jauh-jauh beda dengan yang sebelumnya kan? Atau mungkin memang ada yang beda, terus yang memang membuat masyarakat itu benar-benar resah yang seperti gimana gitu? Ya, dari pemerintahan ke pemerintahan memang isu-isu yang menyangkut perut rakyat ya, Mas, itu sangat memang menjadi concern teman-teman mahasiswa ya. Jadi siapapun penguasanya, siapapun yang sedang memerintah saat ini ya tentu juga harus siap-siap ketika ada persoalan-persoalan yang dirasakan rakyat tidak beres, terutama ekonomi ya, Mas. Kita lihat saja lah, mungkin contoh kecil ya. Misalnya harga minyak kita itu kan kalau tidak salah HET-nya itu sekitar belasan ribu ya. Tapi ketika misalnya kita membeli itu bisa 20.000, 21.000, Mas. Itu di Jakarta ya. Nah, itu kan berarti kan ada sesuatu yang mungkin kok HET-nya sekian, tetapi ketika kita membeli itu sudah mencapai 20.000 sampai 21.000. Nah, itu PR juga dari pemerintah bagaimana supaya harga yang ditetapkan pemerintah itu ya sesuai lah ketika rakyat membeli itu, Mas. Jadi itu satu hal, harga minyak. Ya, tentang pemberantasan korupsi pasti isu abadi ya. Dari zaman reformasi sampai sekarang juga itu terus digaungkan oleh teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman aktivis yang lainnya. Dan memang ketika melakukan pemberantasan korupsi itu ya itu jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Artinya kalau memang pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi, ya terus gitu loh. Teruslah melakukan pemberantasan korupsi. Kasus MBG aja sampai sekarang kita sudah tidak kedengaran lagi nih, Mas, proses update-nya gitu kan. Nah, ini bagaimana gitu kan? Tapi kalau ngomong-ngomong soal pemberantasan korupsi yang mungkin kemarin disebut tebang pilih gitu ya, nyatanya kepala BGN kena, Jampitsus kena, maksudnya orang-orang penting juga gitu yang kena, iya nggak sih? Iya, orang penting, tapi memang dalam prosesnya kan kita belum ada satupun persidangannya belum jalan ya kan. Masih ada yang tarik-menarik, masih ada yang berusaha untuk melakukan peradilan gitu kan. Jadi memang ya mereka sudah tersangka tapi prosesnya belum jalan nih. Jadi yang dituntut harus lebih transparan lagi ya. Lebih transparan dalam tindak lanjut dari setelah mereka dijadikan tersangka. Terus kalau yang program-program lain yang disoroti apa, Mas? Yang bikin membuat masyarakat resah ya sekarang ini terus akhirnya muncul itu tadi. Kalau menurut Mas siapa? Dari tuntutan mahasiswa ini kan diantaranya itu tadi hentikan ya program MBG ya, gitu. Kemudian Kopdes juga tadi hentikan, mungkin karena kalau MBG ini kan sebelumnya ya banyak terjadi keracunan macam-macam. Kemudian terus ada kasus korupsinya di BGN dan sebagainya gitu. Begitu juga
soal Kopdes ya, meskipun belum terbukti, tapi masyarakat melihat bahwa Kopdes ini juga kan menggunakan anggaran cukup besar gitu. Terus hal lain juga yang disoroti oleh masyarakat adalah soal ya tadi itu soal pembangunan batalion teritorial gitu. Itu yang Teritorial jadi sorotan juga ya. Karena kenapa nih dengan batalion teritorial pembangunan ini? Iya, karena mungkin mahasiswa ada kekhawatiran akan kembalinya di fungsi ABRI gitu, di fungsi TNI kalau sekarang ya, karena kan mungkin pada zaman itu masyarakat cukup takut gitu dengan TNI gitu. Nah ini dikhawatirkan dengan adanya batalion ini mereka kembali kepada militerisme gitu, otoritarianisme gitu. Padahal kan kalau yang saya tahu itu rencana pembangunan batalion ini kan adalah untuk membantu perekonomian, membantu mewujudkan ketahanan pangan gitu. Jadi tugas tentara yang ini nih, tugasnya adalah teritorial pembangunan ini. Itu bertugas untuk mewujudkan ketahanan pangan gitu. Tugasnya mereka adalah membuka-buka lahan untuk membangun lahan. Ini menarik tuh sebenarnya. Kalau misalnya memang tujuannya batalion teritorial pembangunan ini memang untuk ketahanan pangan, terus apa yang ditolak nih dari mahasiswa kok terus ada tuntutan ke-8 itu tadi ya? Ya itu karena kekhawatiran di masa lalu gitu. Kembalinya ada merebut lahan atau apa gitu-gitu ya? Kan di beberapa tempat kan juga sempat terjadi sengketa kan ketika pembukaan lahan untuk pembangunan pembukaan lahan untuk penanaman padi dan sebagainya, itu kan bentrok dengan masyarakat yang sudah menempati. Jadi itu masalahnya ya. Terus kalau yang MBG itu tadi? Ya, itu MBG tadi. dan koperasi juga gitu ya? Iya, karena kan sebelumnya mirip-mirip juga ya? Banyak keracunan dan sebagainya ini. Dan menyedot banyak anggaran juga kan. Bahkan MK sendiri sudah memutuskan kan untuk memisahkan antara anggaran pendidikan dengan anggaran MBG gitu. Artinya memang program ini memang perlu dievaluasi mungkin menurut mahasiswa seperti itu. Nah, kalau dilihat dari yang sudah berjalan ini, didengarkan nggak tuntutan dari mahasiswa ini? Kan Juni kemarin juga sudah seperti agak-agak mirip ya tuntutannya ya, Juni kemarin kan. Nah terus berjalan Juli Agustus ini ada yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan itu, Mas? Kalau jawaban dari respon pemerintah sih saat ini ketika terjadi demo belum ada. Biasanya kan komentarnya langsung reaksinya dari pemerintah, dari Pakom atau maksudku yang ini soal MBG, soal koperasi desa itu kan di bulan Juni lalu juga sudah disuarakan oleh mahasiswa. Iya. Nah selama Juli dan Agustus ini apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan itu? Apa sudah ada atau belum? Ya semestinya sih ketika ini BEM UI bereaksi menggelar demo ini pemerintah segera menjawab ya, dan segera mengklarifikasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan atau program secara bertahap. Seperti kan MBG, Kepala bagian sendiri sudah mengevaluasi internal itu sendiri, mengevaluasi gimana tata kelola MBG supaya benar, tepat sasaran. Itu kan merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya itu sudah dilakukan secara bertahap, cuman mungkin mahasiswa ini kan menginginkan secara kontinu. Jadi MBG itu kontinu dilakukan perbaikan. Dan mungkin pemerintah juga tidak bisa bergerak secara cepat, mereka kan harus punya tahapan-tahapan gitu. Begitu juga dengan penanganan korupsi, tidak mungkin langsung korupsi diberantas, ini kan harus bertahap juga Mas. Jadi pemberantasan korupsi ini harus diberantas dan tidak tebang pilih. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah berusaha keras apa yang disampaikan oleh mahasiswa diimplementasikan dalam program maupun kebijakan. Cuman mungkin geraknya ini yang lambat dianggap oleh mahasiswa, jadi mahasiswa menginginkan pergerakan itu pergerakan atau terobosan oleh pemerintah ini benar-benar konkret, real bagi masyarakat. Kalau pemerintah mencita-citakan lapangan kerja, ya dibuktikan lapangan kerjanya seperti apa. Ini kan yang ada kan makin banyak pengangguran. Nah ini mungkin yang mahasiswa tidak puas terhadap itu. Nah, oke. Dari 8 tuntutan ini tadi, realistis nggak menurut Mas Zikri dan Mas Doni? Realistis nggak tuntutan itu? Kalau menurut saya sih sangat realistis, Mas. Jadi memang ini tuntutan
yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Caranya ya pemerintah harus segera merespon aksi-aksi ini, sebab aksi-aksi ini mungkin akan berlanjut ini dari BEM UI atau dari BEM-BEM kampus yang lain kan. Paling nggak memberikan tanggapan dulu ya atas iya, aksi paling tidak ini. untuk saat ini memberikan tanggapan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mas Zikri, kalau menurut Mas Zikri 8 tuntutan dari BEM UI ini realistis nggak sih Mas? Ya menurut saya ada poin-poin yang memang sangat realistis Mas, terutama mungkin persoalan MBG gitu kan. MBG ini kan perlu kita kritisi juga walaupun sudah berganti kepala, walaupun sudah berganti 2 kali ya, gitu kan. Tapi tetap terjadi kasus-kasus keracunan yang tentu juga tidak kita inginkan bersama-sama ya. Kemudian juga persoalan koordinasi antara pihak SPPG dengan Dinas Pendidikan dan segala macam itu hendaknya dilakukan Mas. Jangan sampai saat ini di Jakarta pembelajaran jarak jauh, tetapi MBG-nya tetap disalurkan ke sekolah, siswanya disuruh ngambil. Nah ini kan berat, ya kan? Gimana itu? Ini kan berarti ada, dong itu ya? iya makanya, ini kan berarti ada persoalan. Nggak ada koordinasi atau gimana gitu ya? Itulah dia, saya juga bingung nih. Sebagai orang tua siswa juga bingung juga gitu kan. Tiba-tiba disuruh ngambil MBG di sekolahan gitu kan. Ya itu kan jadi ada persoalan sebenarnya. Dan ini semoga ke depan tidak terulang lagi nih. Kalau memang jatahnya memang PJJ ya sudah diliburkan saja SPPG-nya gitu kan. Lumayan menghemat mungkin berapa juta atau kalau dikalikan beberapa SPPG tentunya efisiensi itu akan bisa efisiensi ya berjalan, diterapkan gitu Mas. Kalau soal Kopdes gimana Kopdes? Kopdes memang belum sepenuhnya berjalan ya Mas, tapi memang apa namanya kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa program ini akan jadi bancaan atau segala macam ya tentu juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan sampai kasus korupsi yang terjadi di BGN kemarin terulang di Kopdes Merah Putih ini. Karena agak susah ini ya, soal Kopdes ini ya. Karena sudah program pemerintah kan sudah. Oke, Mas Dip, Ya, yang soal realistis atau enggaknya? Kalau saya juga melihatnya tuntutan mahasiswa ini realistis ya, karena berangkat dari keresahan di masyarakat gitu ya. Nah ini tinggal bagaimana pemerintah merespon, menanggapi, dan meyakini masyarakat, terutama juga mahasiswa, bahwa program-program yang dijalankan, program utama ini bertujuan baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu. Artinya tinggal bagaimana pemerintah mengelola, menanggapi, kemudian kalau perlu mungkin mahasiswa itu diajak diskusi. Gitu kan, karena mereka kan intelektual. Jadi jangan muda anti kritik ya, jangan anti kritik dengan apa yang disuarakan mahasiswa, tapi diajak diskusi. Betul, kan itu ada 8 poin, mungkin bisa satu persatu diulas di ini gitu, untuk membuka cakrawala wawasan mahasiswa juga gitu, bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok ya, tapi memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan. Sekaligus menjelaskan ya di situ ya. Siapa tahu malah justru mendapat dukungan setelah itu ya. Betul. Siapa tahu ya kan. Betul. Oke. Nah, terus soal tadi demonya di ruang publik yang akhirnya menutup Jalan Tamrin kan tadi ya. Nah ini gimana Mas? Ini kan banyak juga nih netizen yang mengatakan ini demonya, nggak tahu ya netizen beneran atau yang itu. Tapi banyak juga yang ngomong bahwa ini demonya mengganggu lalu lintas nih, mengganggu aktivitas warga kayak gitu-gitu loh. Itu gimana kalau tanggapannya, Pak? Kalau demo di Bundaran HI kan memang itu titik sentral yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia, bahkan di dunia itu. Jadi segala aktivitas itu titiknya, epicentrumnya ya di situ, di Bundaran HI. Selain di depan istana, kemudian di Patung Kuda, kemudian di DPR, atau misalnya di Polda atau di Mabes Polri gitu. Jadi titik-titik itu merupakan titik-titik yang dilihat langsung oleh dunia luar. Jadi apa yang disampaikan, asalkan itu tertib, asalkan itu damai dan memberikan kenyamanan, atau kenyamanan ini kan bervariasi Mas ya. Jadi masyarakat ini nyaman ya kalau di situ kan ada rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Jadi sebenarnya kalau tuntutan atau demo itu tidak mengganggu atau diatur di manajemen sedemikian rupa ya tidak apa-apa. Masyarakat harus diberikan ruang kritik, diberikan ruang yang sehat untuk menyampaikan pendapat, dan pemerintah harus menerima, menampung aspirasi itu. Karena pemerintah perlu kritik yang membangun. Ya.
kritik dan membangun, dan disampaikan dengan tertib dan aman ya. Iya betul. Oke, ada tambahan, Mas Zikri? Ya, cukup Mas. Buat closing. Ya kalau saya melihatnya namanya aksi unjuk rasa, yang menyampaikan unjuk rasa ya itu ada pro dan kontra, itu wajar ya gitu. Apalagi ini di tempat publik gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa terganggu ya memang itu resiko sebuah perjuangan ya. Mungkin masyarakat harus juga merasakan bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat sedang diperjuangkan oleh mahasiswa. Artinya apabila tuntutan mahasiswa ini dipenuhi oleh pemerintah, didengar, tentunya kan masyarakat juga yang akan menerima merasakannya juga ya. Gitu. Oke, Mas Zikri, silakan. Untuk teman-teman mahasiswa tetaplah bersuara kritis, menyampaikan aspirasi rakyat, dan kepada pemerintah jangan juga takut dengan kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Jangan takut, jangan anti kritik, ya kan? Ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk komen kali ini, dan bagaimana pendapat dari Sobat Sindo untuk demo mahasiswa kali ini, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di komen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.